Gadis itu mengenakan gaun pengantin dan dengan lantang mengucapkan sumpah cintanya. Tetapi ketika para tamu pernikahan bertepuk tangan untuk memberi selamat padanya, pengantin pria terbunuh. Di depan semua orang, dia memiliki alibi yang sempurna. Sebelum itu, dia merencanakan ini dengan cermat. 2 bulan lalu, Uma bangun dan mendapati tubuhnya sangat kotor dan berbaring di tempat tidur yang aneh. 2 pria berpakaian putih masuk memegang sepiring buah dan berlutut di depannya. Bereaksi secara naluriah, dia tidak berpikir dan bergegas keluar dengan hiruk-pikuk. Tapi dia tidak berlari jauh ketika dia terkejut menemukan bahwa dia berada di sebuah pulau, di kakinya ada jurang yang dalam. Tidak ada jalan lain, Uma berlari ke arah lain. Pada akhirnya, dia menemukan sebuah gua. Tanpa diduga, ada juga wanita lain di dalam gua. Uma memohon bantuan wanita itu. Tapi tiba-tiba, dia tidak membantu Uma dan menyerahkan Uma kepada pria berpakaian putih. Bertentangan dengan apa yang dia pikirkan, orang-orang berpakaian putih ini tidak menyakitinya, tetapi membawanya ke kamar merah muda dan membiarkannya menikmati hidup seperti seorang putri. Sekarang, Uma harus menerima takdirnya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa keluar dari sini, jadi dia menerima kenyataan dan tinggal di sini untuk sementara waktu. Pulau ini memiliki pemandangan yang indah, tetapi penuh dengan keanehan. Gadis-gadis harus memakai pakaian putih setiap hari. Makanan mereka seperti cairan putih, bunga, dan rumput. Selain itu, mereka juga harus make up sesuai dengan preferensi orang lain. Setiap hari, mereka dipaksa duduk di atas kuda kayu, menonton hal-hal yang mereka benci hari demi hari. Ini jelas merupakan kebijakan cuci otak. Melihat pria di video itu, Uma merasa jijik. Jadi dia mengepalkan tinjunya sampai berdarah untuk menjernihkan pikirannya. Sama seperti itu, hari-hari berlalu. Hari itu, Uma pergi bermain dengan teman sekamarnya. Tiba-tiba, dia bertemu Amarna yang sudah menyerahkannya. Dia memberitahu Uma, karena sebelumnya dia takut lokasi gua akan terungkap. Itu sebabnya dia harus menyerahkan Uma. Melalui percakapan, dia akhirnya menemukan rahasia pulau itu. Sebenarnya tempat ini bernama Paradise Hills. Manajer di sini adalah seorang wanita bernama Alice. Dia mengatakan hanya butuh 2 bulan untuk merehabilitasi anak-anak dari keluarga kaya agar mereka menjadi patuh dan menyenangkan orang tua mereka. Setelah dia memperkenalkan slogan ini, keluarga kaya merespons dengan sangat baik. Karena Uma tidak mau menikah dengan pria kaya yang ditunjuk ibunya. Dia dibawa ke sini oleh ibunya untuk direhabilitasi. Uma sangat marah ketika dia mengetahui fakta ini sehingga dia memutuskan untuk melarikan diri bersama Amarna. Tetapi pada saat ini, Paradise Hills tiba-tiba membunyikan peringatan. Ini adalah pulau kecil yang menampung banyak gadis. Di sini, mereka bisa makan makanan yang sangat halus dan artistik. Setelah bangun, seorang pelayan pria membawakan air dan menuangkan teh kepada mereka. Mereka menikmati hidup seperti seorang putri. Tapi harga yang harus mereka bayar adalah kehilangan kebebasan dan harus menikah dengan pria asing. Hari itu, di pulau yang damai, tiba-tiba terdengar suara peringatan bahwa orang asing membobol. Membuat segala sesuatu di pulau itu terbalik, tetapi membandingkan antara dibobol oleh orang asing dan gadis-gadis di sini melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Ini sudah menyebabkan Alice gila. Teman sekamar awalnya bermaksud untuk berbicara atas nama Uma tetapi diancam oleh Alice. Kaca di belakang mereka juga tiba-tiba pecah secara tidak normal. Untungnya, Amarna menghentikan Alice dan dia mendapatkan kembali kendali atas kesadarannya. Maaf, aku kehilangan kesabaran. Dan orang-orang yang membobol ke sini telah ditangkap. Amarna juga mengungkapkan identitas orang yang membobol ke sini. Amarna ingin keluar dari sini, jadi dia menyuap seorang penjaga untuk meminta seseorang dari luar untuk membawa perahu ke sini dan menyembunyikannya di dalam gua. Amarna juga memberitahu Uma bahwa obat penenang dimasukkan ke dalam susu makan malam. Inilah sebabnya mereka selalu tertidur setiap malam. Mereka membuat janji malam itu untuk bertindak, tetapi tiba-tiba, ketika mereka duduk untuk makan, staf tiba-tiba mengumumkan bahwa Amarna telah menyelesaikan renovasinya. Malam ini, dia bisa meninggalkan pulau. Tetapi tiba-tiba, ketika mereka duduk untuk makan, staf tiba-tiba mengumumkan bahwa Amarna telah menyelesaikan renovasinya. Malam ini, dia bisa meninggalkan pulau. Sebuah firasat buruk telah datang, tetapi mereka juga tidak berdaya tentang hal itu. Uma diam-diam berlari ke toilet, memuntahkan susu yang baru saja diminumnya. Pada saat ini, Amarna juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya dan menyuruh Uma untuk segera naik perahu untuk melarikan diri dari tempat ini.
Uma tidak minum susu jadi dia waspada secara mental. Malam itu, dia melihat Amarna dibawa pergi oleh sekelompok karyawan. Dan Uma berniat mengikuti mereka dan menyelidiki kebenarannya. Tetapi karena lorong memasang kamera pengintai, dia harus berhenti. Keesokan harinya, Uma dibawa untuk menonton video cuci otak lagi. Namun karena salah operasi, karyawan tersebut membuka video tentang catatan kematian ayahnya. Orang yang menyebabkan kematian ayahnya adalah pria kaya yang ditunjuk ibunya untuk dinikahi. Dia berpikir untuk menikahi musuhnya, Uma tidak tahan. Dia berjuang untuk sementara waktu, tetapi Uma masih dikunci di ruang terlarang oleh staf. Dan memaksanya untuk minum susu yang mengandung obat penenang. Uma tahu bahwa jika dia tidak pergi dari sini, dia akan menjadi orang berikutnya yang dibawa pergi. Dia tidak ingin duduk diam dan menunggu kematian. Jadi dia menceritakan rencananya. Dan fakta yang dia ketahui kepada dua teman sekamarnya. Salah satu dari dua teman itu mendukungnya. Di malam hari, ketika mereka akan bertindak, hal yang tidak terduga terjadi. Staf datang dan membawa seorang gadis di kamar mereka pergi. Kedua gadis itu buru-buru mengikuti mereka. Ketika mereka melihat anggota staf mencoba meracuni gadis itu. Kedua gadis itu menyerbu keluar dan berkelahi dengan staf. Pada akhirnya, ketiga gadis itu mencoba yang terbaik dan menjatuhkan karyawan itu. Mereka melarikan diri ke ruangan aneh di lorong. Di sini, mereka akhirnya menemukan rahasia sebenarnya dari pulau ini. Di sini mencatat semua informasi gadis-gadis di pulau itu. Tapi apa tujuan mereka mengamati semuanya? Staf mengejar mereka. Ketiga gadis itu berlari ke ruang bawah tanah. Melihat gadis-gadis lain dengan perban putih di sekujur tubuh mereka. Tanpa banyak berpikir, Uma buru-buru meminta bantuan. Tapi gadis-gadis itu tidak memperhatikan mereka. Di bawah rasa ingin tahu mereka, seorang gadis tiba-tiba melepas perban di wajahnya. Di bawah perban putih itu, ada wajah yang persis seperti ini. Sebenarnya ini bukan pusatnya renovasi kepribadian. Selama 2 bulan itu, direktur mengumpulkan dokumen gadis-gadis itu. Dan kemudian melakukan operasi plastik gadis biasa lainnya agar terlihat persis seperti dia. Para salinan ini akan menggantikan gadis-gadis yang tidak patuh. Ini adalah plot organisasi ini. Karena teman sekamar yang tidak beruntung, dia meninggal. Uma patah hati, dan juga mulai meninggikan suaranya dan mengkritik gadis-gadis ini. Dia tidak hanya berbicara tentang tunangannya yang membunuh ayahnya. Tetapi juga memasukkan kalung yang sangat dia hargai ke tangan seorang gadis. Ingin jadi aku. Kalau begitu kamu harus membawa semua kebencian dan dendamku juga. Staf mengejar mereka, Uma harus terus melarikan diri. Pada akhirnya, dia berlari ke gua tempat kapal itu disembunyikan. Tapi di sini ada banyak cabang pohon, padat. Tapi sejak dia datang ke sini, teman sekamar yang selalu berada di belakang Uma tidak terlihat. Uma mengikuti suara itu, mencari kemana-mana. Pada akhirnya, dia melihat mayat gadis-gadis lain yang tak terhitung jumlahnya di semak-semak dipindahkan. Amarna juga ada di antara mereka. Tangisan lemah temannya untuk meminta bantuan bergema. Uma dengan cepat menemukan temannya tertutup cabang pohon. Alice menghisap darah mereka, jadi dia bukan manusia. Semua gadis yang digantikan dibawa ke gua ini. Dan menjadi makanannya. Saat Alice hendak menangkap Uma, salinannya juga tiba tepat pada waktunya. Akulah Uma asli. Bodoh. Dua Uma identik mengalihkan perhatian Alice. Dan Uma yang asli sedang menunggu waktu yang tepat untuk menikam dadanya. Setelah Alice meninggal, seluruh gua mulai runtuh. Kedua Uma berpegangan tangan dan berlari keluar, mereka naik perahu dan meninggalkan pulau. Kemudian, untuk membalaskan dendam ayahnya. Salinan Uma setuju untuk menikahi pria kaya itu. Uma yang asli ada di ruang pernikahan, menikam pisau untuk menghabisi pengantin pria. Karena salinan Uma mengenakan gaun pengantin, orang salah mengira dia sebagai Uma. Jadi Uma punya alibi yang sempurna. Dan menjadi ahli waris yang sah setelah mempelai pria meninggal. Sama seperti itu, gadis malang dari kelas bawah. Pada akhirnya, dia mendapatkan keinginannya untuk hidup dalam kemewahan. Dan Uma asli, dia mengejar mimpinya tentang kebebasan.